angkat tutup. Mulai dari kepala dulu. Angkat lagi dulu. Dulu bagian kalau ibunya pakai jilbab, kalau ibunya berkenan dibuka, jilbabnya dibuka ya. Kemudian kalau misalkan tidak berkenan buka jilbab, kita tanyakan aja, ibu keramasnya berapa kali dalam seminggu ibu? Boleh, ini boleh bu dibuka jilbabnya ibu? Enggak, maksudnya boleh enggak? Enggak usah. Ibu ada ketombe enggak rambutnya? Enggak. Ya, kemudian saya lihat ya bu ya di matanya lihat konjungtifanya ibu bawah. Dan konjungtifanya tidak anemi, kemudian skleranya. Ya, habis itu kita lihat udem pada wajah. Masker buka aja maskernya. Osmografi darum. Osmografi darum itu kayak flek hiperpigmentasi pada kulit pada ibu hamil. Kalian lihat orang yang hitam wajahnya itu ya. Flek hitam. Jadi ibunya tidak ada ya. Kemudian lihat flek hitam karena penuaan ya, beda. Itu karena hormon, hormon. Buka mulutnya ibu. Tidak ada karies ya giginya ibu ya, mulutnya bersih, kemudian mukosa bibirnya merah dan lembab. Habis itu kita periksa kelenjar, pakai kelenjar, tiroid dan kelenjar lim. Kita periksa ya bu ya, kelenjarnya ya. Oke bu, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar limfa, beneran ibu. Kelenjar limfa yang tahu yang di mana? Yang di sebelah telinga ya. Kelenjar tiroid yang di leher. Ya, habis itu udah selesai. Di bagian dada pada bagian payudara ibu, ya. Nah, terjadi hiperpigmentasi pada areola mame ya. Kemudian dia simetris kiri dan kanan, tidak ada yang besar sebelah. Kan? Simetris kiri dan kanan. Kemudian hiperpigmentasi areola mame, ini areola namanya. Yang hitam ini. Kemudian puting susunya tampak menonjol. Ya. Kemudian kita memastikan lagi ada benjolan tidak di payudaranya. Ya. Kemudian kita periksa dulu di bagian terjauh. Jadi tangan ibunya diangkat ke atas. Ini tangan kirinya diangkat ya. Angkat tangan ibunya, ibu yang angkat tangan ke atas. Di bagian yang kita periksa ya, kita lakukan palpasi searah jarum jam. Tidak ada massa di payudara sebelah kiri ibu. Kemudian gantian tangan ini lagi. Begitupun sebaliknya. Kemudian kita lihat langsung apa? Kolostrum. Ada nggak kolostrum yang keluar? ASI. ASInya keluar apa enggak? Belum ada ASInya misalkan, atau udah ada ASInya. Tergantung hasil pemeriksaannya gimana ya. Udah, habis itu kita lihat lagi bagian perut. Kita inspeksi dulu. Perutnya tampak simetris ya, tidak ada yang besar ke kanan atau besar ke kiri kayak gitu ya. Jadi dia simetris membulat ya. Kemudian tidak ada bekas operasi yang berkaitan dengan dinding rahim, tidak ada. Kemudian ada sedikit strie lipid. Strie tahu? Yang garis-garis guratan di kulit itu karena peregangan dari kulit, karena perutnya besar, jadi peregangan pada kulit itu terbentuk strie ya. Kemudian ada hiperpigmentasi di linea albanya, ini lebih menghitam. Kita kan punya garis ini kan, nah itu lebih menghitam biasanya pada ibu hamil ya. Kemudian kita palpasi lagi, habis infeksi kita palpasi. Kita kalau posisinya agak jauh, pasiennya dekatkan ke kita dikit, geser sedikit ya ibu ya. Saya akan meriksa janin ibu. Kita hangatkan dulu tangan kita. Kemudian kita lakukan level 1. Cek.
Oke, untuk Leopold 1 ya, yang pertama kita adalah untuk mencari tinggi fundus uteri. Oke, jadi fungsi dari Leopold 1 ada dua. Pertama untuk mencari tinggi fundus uteri, yang kedua untuk mencari apa bagian yang ada di fundus. Nah. Itu udah sama Saya nampak. Kalau nampak begitu. Kita berdiri tepat di pinggang ya, pinggang pasien. Mundur ke belakang ya. Ke sini, ke sini. Mundur ke belakang. Ya. Tadi tangannya dihangatkan dulu ya. Ini kita mengukur tinggi fundus. Misalnya dia sudah 36 minggu. Ya, berarti kira-kira 2 jari di bawah prosesus xiphoideus. Oke, nanti itu dihafalkan. Ya, karena di ujian nanti akan ditanya 24 minggu berapa, 30 minggu berapa, 28 minggu berapa. Itu kamu harus hafal. Oke, kemudian kita tekan ya di daerah fundus tadi. Teraba, lembek, kemudian bundar, kemudian kalau tidak melenting, kemungkinan ini adalah bokong janin. Kemudian Leopold 2 ya. Leopold 2 itu untuk menentukan bagian apa yang ada di sebelah kiri atau kanan bayi ya. Raba keras, memapan, memanjang, kemungkinan ini adalah punggung janin. Ini teraba tonjolan-tonjolan kecil. Ini adalah kemungkinan ekstremitas dari janinnya. Kemudian level 3 ya untuk menentukan apakah apa yang menjadi bagian terbawah janin. Oh ya, tadi sebelum ini palpasi kakinya ditekuk dulu sedikit ya. Oke, satu tangan berada di pinggir atas simfisis, satu menahan di arah fundus. Teraba keras, membulat, kemudian melenting, kemungkinan adalah kepala janin. Ya. Kemudian kepalanya sedikit masih bisa digoyangkan tapi tidak terlalu leluasa untuk digoyangkan ya. Jadi kemungkinan ini sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Kalau dia sudah sedikit masuk ke pintu atas panggul, boleh kita lakukan level 4. Tapi kalau dia belum masuk pintu atas panggul, kita cukup sampai level 3 aja ya. Untuk level 4 Kakinya diluruskan. kaki diluruskan, Kaki pasiennya ya, bukan kaki kita. kitanya menghadap ke arah kaki ibu lagi ya. Posisi tangannya kalau seperti ini, mana belum itu? Ibaratnya ini kepala janin ya. Posisi tangan kita di atas simfisis itu kalau dia masih begini, sebagian besarnya itu masih di atas, belum masuk ya. Tapi kalau dia udah turun lagi ke bawah, ini posisi tangan kita pasti begini ya. Kalau dia udah masuk semua ke bawah, gini ya. Nah, habis itu kita lakukan pengukuran tinggi fundus menggunakan pedometer. Dari cm. Nanti kita bisa dapat tafsiran berat badan janinnya dengan cara tinggi fundus uteri dikali 155 Dikurangi dulu. dikurang dia masuk berapanya ke pintu atas panggul. Kalau belum masuk dikurang 13, kalau masuk setengah dikurang 12, kalau sudah masuk semua dikurang 11 dikali 155. Kalau tadi tinggi fundusnya 38 cm dikurang 12 karena masuknya baru sedikit, dikali 155, hasilnya nanti dalam gram
Itu adalah tafsiran berat badan janin ya. Kemudian cek DJJ Gimana punggungnya tadi? kiri. Kiri ibu ya, karena kepalanya sekarang sudah setengahnya masuk misalkan ya. Berarti untuk maksimumnya kira-kira dekat sini punggungnya. Ya. Jauhan. Kalau ibu. Nah, kita periksa nadi ibunya. Berbareng dengan nadi ibu kita periksa dulu apakah yang kita dengar ini benar-benar DJJ atau bukan. Ya. Jika yang kita dengar lebih cepat detaknya dari nadi ibu berarti itu benar DJJ. Kita lepas nadi ibu, kita dengarkan 1 menit penuh. Hitung berapa jumlah denyut jantung janinnya. Normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Ya. Sudah selesai di perut, kita lanjut ke vagina ibu. Atau kita lanjut ke ekstremitas dulu boleh. Ekstremitas kita lihat ada kaki ibu ya, tidak ada udem pada kaki ibu. Kemudian di di tulang keringnya kita lihat itu dekat situ tuh di pretibia, bukan di tulang keringnya ya. Di pretibia itu kita lihat apakah ada udem, kita tekan. Mana pasiennya tadi? Lurusan Nah, di pretibia ya, di sini Ini boleh tibia kita ya? tekan. Di tulang Ini kering ya? itu nggak mungkin kan dilihat karena ini tulang. Ya, di prenya bisa di sini, bisa di sini ya. atau di mata kaki Sini juga atau bisa. di sini kita bisa lihat udem, kita tekan. Kalau lama munculnya, kemudian dampak bengkak dia, kita ada udem. Kemudian sianosis ujung jari, tidak ada sianosis ujung jari ya. Kemudian ada varises, bisa kita raba begini atau ibu disuruh miring kiri atau kanan, kita lihat ada nggak varises di lipatan belakang lututnya belakang biasanya lutut ya. ibu. Ya, dah, Bu. Turun, Bu. Handscreen bersih. Ya, kita lihat dulu. Maaf ya ibu, saya bersihkan dulu labianya ya ibu ya. Kemaluan ibu ya ibu harus pelajari. Kita bersihkan labia merah terjauh, labia merah terdekat. Ini buang. Boleh ambil lagi nih. Kan labia minora terjauh, minora terdekat. Vestibulum sampai ke anas. Jen, jangan bikin kapas kayak gini sama Bulfi ya, anak marah Jen. Ya, di vulva dan vagina ada varisesnya enggak? Ya, di bagian luar. Biasanya kalau ada itu langsung kelihatan. Kemudian lihat pengeluaran cairannya. Ya, apakah ada leukorea atau keputihan misalnya, atau ada perdarahan, atau ada cairan lain berbau busuk dan sebagainya ya. Bagaimana baunya, sifatnya, warnanya kita lihat. Normalnya kan itu tidak ada. Atau mungkin ada beberapa ibu hamil yang memang dia mengalami keputihan. Ya, tapi tidak berbau, tidak berubah warna, tidak gatal, tidak panas. Ya, saudara pastikan itu. Oke? Tidak ada memasukkan jari ke dalam. Ya, jadi hanya dilihat dari luar dan dilihat juga pengeluaran untuk di vaginanya bagaimana. Oke? Kadang-kadang ada juga ibu yang menolak. Nah, kalau dia menolak untuk dilakukan pemeriksaan di vaginanya, kita bisa tanyakan. Tapi pastikan dia menjawab dengan jujur. Ya. Majunya dulu ya. Kemudian mana yang kecil? Yang ibu tadi. Ibu kerja di tangan apa? Dominan tangan apa? Tangan kanan. Kalau dia dominan tangan kanan, kita periksanya di tangan kiri. Nolnya ini ya, bukan di atas ini. Ini kita lihat ini yang punya ibu, ini yang punya bayi. Tangannya dilipat ibu. Nah, tuh. Sampai ke ujung siku. Ini dapat 29 bagi 2 berapa? 29 bagi 2 14,5. Kita putar. Ininya kalau dia posisinya tadi begini, jangan kalian gini-gini ke ketiak pasien ya, ininya diputar ke arah kita.
Oh, lila ibu kecilnya 21,5 lilanya ya ibu. Harusnya itu di lewat dari batas merah ini. Harusnya di 23,5 pas normalnya ya. Kalau masih di warna merah, ibu perlu ditingkatkan nutrisi. ya. Habis itu kita Ingatkannya. periksa refleks dari pandewannya. Maaf ya bu ya, saya angkat sedikit atau dari sini aja boleh. Biasa ke depan dikit ibu. Lemaskan kakinya ya. Nah, dia sakit. Terkaju. Oke bu, terima kasih bu. Silakan turun dulu. Habis itu kita beritahu hasil pemeriksaan.